Hai Sagittarius, Happy Chinese New Year buat kamu yang merayakan. Ini adalah pembacaan peruntungan untuk Sagittarius di tahun kelinci air 2023 ya. Jadi aku pembacaan tahunannya biasanya memang aku bacakan pada saat mau Imlek. Oke. Ini tadi aku udah open semua kartunya karena kita akan membaca cukup banyak dan besar peruntungan kamu di tahun 2023 ini, tahun kelinci air. Terus pertama-tama aku mau bacain dua kartu ini ya, yang ada di kanan dan di kiri. Dua kartu ini adalah pesan dari leluhur kamu ataupun guardian angel kamu atau dari semesta, apapun yang kau percayai bahwa pesan ini adalah dari beliau-beliau entitas yang mewakili Tuhan, begitu ya, yang melindungi kamu dan ada hampir selalu di samping kamu. Karena tanpa mereka kamu mungkin juga tidak akan bisa menemukan video aku ini. Jadi be grateful ya for them. Jangan lupakan para leluhur dan para malaikat. Gitu, oke. Yang pertama ini kita punya The Shaolin Master. Oke. Pesannya jelas ya. Aku melihat adanya banyak pergerakan dan action di sini. Supaya kamu lebih mengikuti arus kehidupan seperti air. Aku melihat bahwa kamu diminta untuk tetap berjalan dengan tenang, mencari ketenangan, dan terus berjalan apapun yang jadi tujuan kamu. Jadi kayak misalnya kehidupan ini tuh bagaikan sungai ya, yang mengalir ke lautan. Gimana caranya kamu tetap bisa mengikuti arus sungai itu, meskipun kadang-kadang di sungai itu arusnya nggak selalu tenang. Tapi kamu tetap bisa mengambang, mengikuti arusnya pelan-pelan untuk bisa terus menuju ke lautan. Lautan itu biasanya menyimbolkan semesta ini ya. Terus, aku melihat bahwa kamu diminta untuk connect sama apa sih yang menjadi intensi kamu, menjadi niat kamu di dunia ini. Kembali untuk mengingat itu ya, apapun yang terjadi dalam hidup kamu kemarin sampai dengan saat ini, kamu menonton video ini, apapun yang terjadi baik dan buruk dan baik ya, itu akan terus berulang ya, karena nanti aku akan bacain soal Wheel of Fortune. Tapi apapun itu kamu tetap diminta untuk berjalan intinya dan take action. Boleh berhenti sebentar, tapi 2023 ini bukan saatmu untuk istirahat. Intinya seperti itu aku lihat ya. Tapi untuk mengambil banyak langkah, meskipun itu cuma sedikit, dan terus berjalan ya. Kayak lari maraton gitu loh guys, kalau aku bilang. Oke. Lalu kita punya Wheel of Fortune di sini. Ini juga sekaligus jadi seperti pesan utama ya buat kamu. Karena Wheel of Fortune itu aku melihat sebenarnya banyak keberuntungan buat kamu ya di tahun 2023 ini. Banyak perubahan. Karena Wheel of Fortune itu kalau aku membaca selalu seperti sebuah roda kehidupan, roda semesta yang terus berputar. Ketika kamu berada di bawah atau berada di tengah atau berada di atas, itu tidak akan selalu selamanya. Bagaimanapun juga, ketika kamu merasa ada di bawah, dia akan berputar lagi. Pelan memang, tapi pasti akan berputar naik. Ketika kamu ada di sini, udah hampir mencapai puncak, ya kamu harus siap-siap untuk kembali turun lagi. Karena memang begitulah, kita tidak selamanya ada di satu posisi di kehidupan ini. Kadang kamu sudah melewati ini, merasa pernah di bawah, pernah di puncak, terus sekarang turun lagi. Berarti saatnya kamu naik kembali perlahan-lahan. Cuman jangan lupakan pelajaran-pelajaran ketika kamu udah ada di atas dan udah turun lagi. Dan sekarang saatnya kamu mulai pelan-pelan naik lagi.
Gitu guys, aku melihat di situ. Dan apapun yang kamu lakukan ini, aku merasa bahwa kamu akan selalu dijaga oleh para penjaga kamu, oleh semesta, oleh Tuhan. Apapun kepercayaan kamu ya, yang jelas aku merasa langkah-langkah yang kamu ambil selama itu tidak merugikan sesama dan tidak merugikan alam, itu akan terus dijaga langkah kamu itu. Oke, gitu aja. Itu kalau itu pesan dari para leluhur kamu dan malaikat penjaga kamu. Ini kemudian aku akan bacakan soal peruntungan kamu di tahun 2023 ya. Aku akan baca 3 pertama kartu ini dulu. Yang di tengah, karena ini adalah yang paling penting untuk kamu ketahui di tahun 2023 ini. Tahun kelinci air ya guys. Jadi yang di tengah, The Emperor. The Emperor ini adalah kamu di tahun 2023 dan apa yang harus kamu lakukan. Dan The Emperor biasanya ngomongin juga soal kestabilan ya. Jadi kayaknya aku juga udah bahas soal stabil. Langkah stabil, kestabilan kamu, fondasi kamu dalam hidup, dan juga leadership. Beberapa dari kamu mungkin berada di posisi puncak saat ini, atau punya karir sebagai manajer, atau udah CEO ya, atau kau punya bisnis sendiri meskipun kecil-kecilan, atau kamu kayak pengen menstabilkan hidup kamu. Apapun pekerjaan kamu dan keseharian kamu, inti dari The Emperor adalah kamu harus mengambil leadership, kepemimpinan terhadap diri kamu sendiri supaya hidup kamu itu lebih stabil, lebih bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena The Emperor selalu di depan ya, bukan di belakang. Dia selalu di depan memimpin dan memanage apapun yang dia bisa. Terkadang keputusan-keputusan yang harus diambil memang harus dijalani sendirian. Seperti 2 kartu ini. Ada The Hermit dan Prince of Cups yang mengapit The Emperor, yang mengapit kamu ya. Ini adalah pelengkap kamu. Jadi yang harus kamu lakukan, yang paling penting adalah ketika kamu butuh waktu sendirian, ambil waktu untuk sendirian itu. Recharge energi kamu, meditasi atau pergi ke alam healing dulu ya guys. Supaya kamu bisa kembali lagi ke rutinitas kamu sehari-hari di pekerjaan kamu atau di rumah atau dalam percintaan sekalipun. Intinya dalam kehidupan itu kamu harus bisa memutuskan segalanya sendirian. Oke, ini berat ya, mungkin beberapa. Cuman aku percaya teman-teman Sagittarius adalah orang yang bisa seperti itu. Karena Sagittarius toh orang yang fire ya, sangat bersemangat gitu ya. Dan The Emperor tuh juga mewakili elemen api, meskipun dia sebenarnya lebih ke Aries. Tapi aku merasa bahwa energi fire itu kamu bawa di tahun 2023 ini. Oke. Dengan penuh cinta kasih. Karena di sini ada Prince of Cups. Jadi apapun yang kamu lakukan dan kamu putuskan tetap harus berlandaskan oleh keyakinan kamu akan kebaikan semuanya. Bukan didasari oleh keegoisan kamu. Oke guys. Sebisa mungkin The Emperor itu juga mewakili sesuatu yang adil ya, karena dia kan harus memimpin sesuatu dengan melihat cakupan yang sangat luas gitu. Termasuk ketika kamu berbuat dan menentukan langkah di hidup kamu, terutama tahun ini. Terus aku menangkap ya beberapa hal seperti kayak Sagittarius itu orangnya kan suka kebebasan, suka nggak mau diatur, suka semaunya sendiri. Sedangkan The Emperor ini energinya adalah tentang suatu hal yang stabil, dan itu sebenarnya tidak Sagittarius banget. Cuman tahun ini kamu diminta untuk
Aku tidak akan bilang stay ya, tapi lebih kayak membangun pondasi di kehidupan kamu mungkin yang sempat berantakan kemarin-kemarin hidup kamu. Mulai kita tak ulang lagi bebatuannya itu, kayak kamu bangun rumah gitu loh guys. Memang kemarin sempat hancur, sempat nggak kebangun lagi karena banyak hal, tapi mulai tahun ini aku melihat kamu kayak bisa menata lagi batu-batu rumah kamu itu satu persatu ya. Dan mungkin akan cukup membosankan untuk beberapa orang di sini. Yes, but kamu membutuhkan ini sebagai landasan untuk kehidupan kamu beberapa tahun ke depan ya, bahkan aku melihatnya. Oke gitu guys. Lalu aku akan baca ini yang atas, 3 kanan atas. Di sini kita ada Nine of Wands, Eight of Cups, dan Princess of Cups. Aku langsung baca ketiganya ya, karena ini akan saling berhubungan. Ini adalah jalan kamu saat ini atau yang kamu hadapi saat ini, terutama ketika kamu menonton video ini ya. Aku merasa kamu kayak pikiran kamu tuh lagi sangat chaos. Sangat gak jelas, pikiran itu sangat kemana-mana lah. Dan beberapa hal mungkin ini aku merasa agak patah hati juga. Soal percintaan, aku lebih merasa ini soal hubungan ya. Percintaan bisa, dengan keluarga bisa. Mungkin ada yang berhadapan soal anak beberapa. Aku melihat mungkin ada kasus kalian punya anak dan mungkin harus melepaskan atau ya seperti itulah. Atau kamu seorang anak yang sebenarnya pengen mengikuti arah jalan hidup kamu sendiri, tapi terkadang orang tua itu selalu mengarahkan ke hal yang sangat jauh berbeda ya dari keinginan kamu. Aku merasanya di sini. Jadi kamu kayak pengen move on dan kadang sebenarnya kamu sendiri tidak nyaman ada di kondisi ini yang kayak selalu stres. Aku ngeliat beberapa mungkin hampir depresi ya sekarang. Sorry to say guys, cuman seperti yang aku tadi bilang, semua ini ketika kamu ada di dalam roda kehidupan, ketika kamu berada di bawah, di tengah, di atas, itu akan selalu berputar. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi ada di bawah atau merasa depresi dan susah dan tidak tahu mau ngapain, aku merasa ini di tahun 2023 ini peruntungan kamu cukup bagus ya. Jadi semua hal yang membuat kamu gelisah, yang membuat kamu stres, itu akan secara perlahan-lahan selesai di tahun ini. Terus aku akan baca yang 3 ini. Ini sebenarnya adalah jalan alternatif yang bisa kamu ambil ketika kamu tidak memilih jalan ini ya. Dan ini cukup bagus. Aku melihat ini ada beberapa dari kamu akhirnya menemukan cinta. Tapi aku lebih melihat ini kayak kamu lebih menemukan cinta di dalam diri kamu sendiri. Akhirnya kamu mungkin memutuskan untuk tetap mengejar impian kamu, berusaha mewujudkan apapun yang ingin kamu jalani, mengikuti kata hati kamu yang terdalam, mengikuti api yang berkobar yang ada dalam diri kamu ya. Aku benar-benar ngerasa kayak ada hasrat untuk bertumbuh kembang yang sudah nggak bisa lagi dibendung di sini. Entah itu soal pekerjaan kamu, hobi kamu, ataupun juga soal percintaan. Tapi kadang kamu kayak masih kembali lagi ke yang sisi ini kamu tadi ya. Sisi perasaan kamu yang mellow, sisi pikiran kamu yang insecure. Dan kamu mungkin merasa selama ini hidup itu selalu berputar di situ aja. Akhirnya kamu kayak capek aku ngerasanya ya. Capek karena kamu ngerasa ada di dalam sangkar emas. Oke, aku beberapa merasa seperti itu ya. Memang
kehidupan kamu sebenarnya baik-baik saja secara mungkin materi, secara kebutuhan hidup itu kamu tercukupi. Tapi ada hal yang hilang. Seperti kamu terpenjara, oke guys. Karena aku tahu Sagittarius itu tidak bisa dikekang orangnya ya, baik dalam percintaan ataupun dalam keluarga, ataupun sekaligus itu dalam suatu pekerjaan. Kalau kamu mengerjakan sesuatu dan kamu tidak suka, aku yakin kamu pasti akan merasa terkekang meskipun itu memberikan hasil yang luar biasa besar ke kamu. Jika aku melihat di sini, kamu sebenarnya punya impian, karir impian kamu, keluarga impian kamu, pasangan impian kamu, dan terutama adalah ketenangan hati ya. Sayangi diri kamu sendiri guys, karena kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri. Itu adalah suatu bentuk keadilan juga. Benar, kita memang harus kadang mengalah ke orang lain, tapi kita kayak gimana ya, harus melihat situasi gitu ya. Dalam kasus kamu ini di tahun 2023, aku melihat kamu just go for it. Apapun yang kamu sayangi, apapun yang kamu cintai, passion kamu yang ingin kamu kejar, embrace gitu ya. Kejar itu sedikit demi sedikit. Move. Jangan terus berkutat di sini tadi, di kesedihan kamu yang mungkin kemarin-kemarin atau saat ini kamu rasakan. Yakin guys. Yakin dengan jalan pilihan kamu yang sudah ada, yang sebenarnya bisa kamu pilih ya. Karena ini aku menata seperti ini aku tata duluan ya 2 kartu ini, dan sebelah sana kan movement nih, dan di sini ada Wheel of Fortune. Dan kebetulan kartu ini tuh semua tentang move ya, dan take action. Meskipun sedikit-sedikit, tapi jangan kamu sangat merasakan passionate di apapun yang kamu pilih ini di kehidupan kamu. Kamu akan merasa terpenuhi ya, jiwa kamu. Diri kamu dan hidup kamu tuh akan terasa penuh cinta dari kamu sendiri. Oke. Lalu ini adalah keadaan psikologis kamu 2023 ini, atau saat kamu menonton video ini ya. The Seven of Swords, Seven of Cups, dan Ace of Pentacles. Aku melihat mungkin beberapa ada yang dikhianati dalam hidupnya. Mungkin percintaan, ada perselingkuhan, atau beberapa mungkin perceraian. Ada juga soal bisnis, kayak kamu kena tipu. Dan kamu akhirnya memutuskan untuk memulai semua dari awal ya. Aku rasa seperti itu di sini. Sebenarnya aku merasa kayak psikologis kamu lagi campur-campur ya. Kadang kamu merasa down banget, kadang aku merasa kamu sangat bersemangat. Tapi karena di sini ada Ace of Pentacles, mungkin kamu akan memulai suatu project baru ya. Ini kayak tadi juga kartunya seperti itu, dan ada The Emperor, berarti kamu terkadang harus sendirian menghadapi semuanya guys. Semua emosi kamu. Honestly aku merasa agak berat ya. Jadi aku akan kembali ke yang kesini lagi, yang aku saranin. Kalau kamu butuh liburan, butuh healing sejenak gitu ya, keluar dari semua drama di kehidupan kamu, benar-benar sendiri, pergilah. Kemana? Kamu pasti akan tahu kok. Kayak tiba-tiba aja misalnya kamu, aku pengen kemana nih gitu. Sekedar mungkin ke taman,
Atau aku tidak menyarankan tempat yang ramai ya, kayak lebih ke taman atau jalan-jalan aja keliling kota sendirian, atau kalau bisa ke pantai, ke hutan yang seperti itu. Yang membuat kamu benar-benar bisa connect lagi ke diri kamu, kalau bisa ke alam juga, sehingga kamu tuh punya wawasan baru ya, dan melihat dunia secara lebih luas. Oke, ini terakhir. Yang kartu ini 3 terakhir adalah ini sebenarnya adalah takdir di luar pengaruh kamu dan ada syarat untuk beradaptasi. Kita punya get card, 5 of wands, dan juga the fool ya. Tiga-tiganya ngomongin soal perubahan. Kalau kamu gak mau berubah, kamu akan dipaksa dengan keras untuk berubah. Seperti contohnya adalah ketika kamu harus resign dari pekerjaan, tapi kamu nggak mau resign tapi kamu tahu sebenarnya ini udah harus keluar gitu ya, nanti pasti akan ada aja masalah di kantor. Oke. Terus misalnya kamu relationship nih, berhubungan dengan seseorang yang kamu udah tahu hubungan kalian ini toxic banget, nanti pasti akan dilihatkan semakin keras, atau bahkan mungkin dia yang akan mutusin kamu, atau kalian terpisah secara sendirinya. Mungkin kalian tiba-tiba LDR, atau dia tiba-tiba ngilang, atau kamu kayak udah capek gitu ya, kamu akhirnya nggak akan balas chatnya lagi, kamu akan ya udah gitu. Jadi apapun yang sudah nggak layak, aku bilangnya nggak layak ada di hidup kamu, akan dipaksa untuk hilang, dibersihkan dengan sendirinya di alam. Kenapa guys? Karena ini adalah permintaan kamu sendiri untuk tahun ini menjadi lebih baik. Ya, aku merasa banyak sekali yang berdoa tahun kemarin supaya tahun 2023 ini hidupnya berubah, ada awal mula yang baru dan lebih baik. Cuman terkadang perubahan itu, kalau kita nggak siap untuk beradaptasi, mungkin akan terasa menyakitkan. Tapi kalau kita siap untuk semua perubahan dalam hidup, karena hidup ini ya selalu berubah kan, kita harus siap belok ke kanan, belok ke kiri, mengikuti arusnya mau kemana. Aku yakin kamu akan baik-baik aja, dan aku merasa kamu justru akan lebih bahagia dan senang dengan perubahan yang kamu dapat ini, meskipun awalnya terasa menyakitkan. Terakhirnya juga ada the fool. Jadi perubahan apapun yang membuat kamu galau sebenarnya, ataupun yang terasa menyakitkan, tenang aja, semua itu adalah awal yang baru buat kamu, untuk menjadi kamu yang baru di tahun 2023 ini, sesuai dengan permintaan dan doa kamu sendiri. Oke, udah panjang sepertinya. Terima kasih sudah nonton video aku. Semoga ini video bermanfaat buat kamu sebagai guidance di tahun 2023. Ambil yang baik, dan yang buruk-buruk bisa dijadikan sign ya buat kamu untuk bisa menghadapinya di tahun ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, please share video ini, like videonya kalau kamu suka, dan sampai jumpa. Have a nice day.